Oke, selamat pagi adik-adik. Apa kabar Kak Susan? Baik Kak Virga. Apa kabar pemain musik? Luar biasa. Puji Tuhan, Kak Virga yakin dan percaya pagi hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kita kembali di ibadah Mic Ticket Flash kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa ya. Nanti dengan kasih Kristus, Kak Susan pimpin kita dalam doa. Mari adik-adik, mari kita tutup matanya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah My Tickets kami. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, Kak Virga mau tes dulu ya. Kak Virga sama Kak Susan mau tes dulu suaranya adik-adik yang di rumah. Semuanya bangkit berdiri. Oke ya. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, masih kecil suaranya. Oke, lagi sekali ya. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, Kak Virga mau pagi hari ini kita sama-sama gerakin badannya. Oke, kita angkat satu pujian. Dikepak-kepakan sayapnya. Dikepak-kepakan sayapnya. Digoyang-goyangkan pinggulnya. Agar badan menjadi sehat, rohani pun menjadi kuat. Dikepak-kepakan sayapnya. Kepak-kepakan sayapnya. Digoyang-goyangkan pinggulnya. Agar badan menjadi sehat, rohani pun menjadi kuat. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri 1, 2, goyang kanan 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, masih semangat? Oh, masih Kak Virga yakin dan percaya kita semua masih semangat ya. Angkat satu pujian lagi Kak Susan ya, yang mengatakan aku kuat-kuat. Aku kuat-kuat karena Tuhan besertaku. Aku berani karena Dia menyertai. Ku tidak apa? Berjalan di dalam iman, maka ku selalu berkemenangan. Kuasanya yang beri ku menang. Oke, lagi sekali. Aku kuat karena Tuhan besertaku. Aku berani karena Dia menyertai. Ku tidak apa? Gentar karena ku berjalan di dalam iman, maka ku selalu berkemenangan. Kuasanya yang beri ku menang. Oke, lagi sekali. Kuasanya yang beri ku menang. Lagi sekali ya. Kuasanya yang beri lompat ku menang. Kita udah olahraga, kita udah gerakin badannya memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ayo semuanya ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya lagi, tutup matanya. Kita datang sama-sama kepada Tuhan. Kita angkat pujian yang mengatakan, Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kami memanggil Engkau, kami rindu Engkau menguasai hati dan kehidupan kami, anak-anak Mic Tickets yang ada. Terima kasih Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam
Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Dalam kasih Kristus, Kak Virga mimpin kita dalam doa. Semua ambil sikap doa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya. Ada Tuhan Yesus tengah-tengah kita, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini kami masih bisa diberi kesempatan untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan, anak-anak Mighty Kids yang bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Silahkan duduk, siapkan Alkitabnya. Kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Halo anak-anak Mighty Kids, berjumpa kembali pada pagi hari ini. Dan sebentar kita akan menerima firman Tuhan, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Hari ini kita belajar tentang jangan membantah. Ya, jangan membantah. Anak-anak siapa yang suka membantah? Ya, sekarang ada pelajarannya. Ya, di kerikma kalian, di situ ada diceritakan bahwa Mila yang tak pernah melepas HP-nya. Mila yang tinggal kelas, tidak naik kelas gara-gara main HP terus. Disuruh sama mamanya, dipanggil sama mamanya untuk belajar, dia tidak mau. Dipanggil sama gurunya untuk belajar, memperbaiki nilai yang jelek, dia juga tidak mau. Dia merasa kalau tidak main HP, nanti jadi kolot, nanti jadi enggak keren. Begitu ya istilahnya sekarang ya anak-anaknya. Tapi pelajaran Alkitab, kalau tadi itu pelajaran kita setiap hari kita hadapi. Tetapi di Alkitab ada juga tokoh yang membantah, yang tidak taat dengan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di 1 Samuel 13 ayat 13. 1 Samuel 13 ayat 13. Di sana dikatakan, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Kenapa Samuel mengatakan bodoh kepada Raja Saul? Raja dikatakan bodoh. Karena apa? Karena dia tidak patuh. Dia membantah, dia tidak patuh dengan perintah Tuhan. Ya. Apa perintah Tuhan? Tuhan katakan tunggu Samuel datang baru memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi Raja Saul tidak sabar anak-anak. Ya, Raja Saul tidak sabar. Dia membuat korban persembahan kepada Tuhan pada saat Samuel belum datang. Coba kita baca di ayat yang ke-8 ya. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang di Gilgal, mulailah rakyat itu terserak-serak meninggalkan dia. Ayat 9, sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Anak-anak,
firman Tuhan di sini katakan tunggu sampai Samuel datang. Raja Saul diperintahkan untuk harus menunggu sampai Samuel datang, tapi Raja Saul tidak sabar. Ya anak-anak ya, dia tidak sabar, dia tidak patuh akan perintah Tuhan. Apa yang dia lakukan sebenarnya bagus, dia lakukan korban persembahan buat Tuhan. Tidak salah anak-anak. Dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terus di mana letak kesalahannya di sini? Salahnya dia tidak patuh. Ya, dia tidak patuh. Tuhan bilang suruh tunggu sampai Samuel datang, tapi dia tidak kerjakan itu. Ya, dia membantah. Dia tidak patuh. Dia malah kerjakan sebelum Samuel datang, dia sudah mengerjakan membuat korban bakaran kepada Tuhan. Anak-anak sekalian dikasihi Tuhan, ada beberapa tokoh Alkitab yang juga tidak patuh kepada Tuhan. Ayo, kira-kira siapa? Anak-anak pasti tahu ya. Seperti Yunus. Yunus diperintahkan Tuhan kemana? Ke Niniwe. Tapi dia pergi ke Tarsis. Itu yang pertama. Yang kedua juga seperti Hawa. Ya, Hawa Tuhan perintahkan jangan makan buah ini, buah yang lain boleh kamu makan. Tapi ini buah ini tidak boleh kamu makan. Tetapi Hawa petik lalu makan. Dia tidak patuh akan perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Hawa hidup dalam dosa. Terus kalau yang patuh siapa? Di tokoh Alkitab. Yang patuh itu Samuel anak-anak ya. Dari kecil Samuel sudah diserahkan tinggal di dalam gereja. Tinggal di rumah dipastori bersama dengan Imam Eli. Ya, dia selalu patuh apapun yang diperintahkan dia kerjakan, ya. Yang kedua siapa lagi yang patuh? Murid-murid Yesus. Ya, murid-murid Yesus waktu dia menjala ikan, semalaman dia tidak dapat ikan, tapi Tuhan bilang, buang pukatmu ke sebelah sini. Mereka turut, mereka patuh. Akhirnya mereka dapat ikan yang banyak anak-anak. Ya, ini contoh-contoh anak-anak ya. Nah sekarang apakah kalian mau seperti Mila yang ada di dalam cerita kerikma kalian? Tentunya tidak ya. Kita mau menjadi anak-anak yang patuh kepada Tuhan. Kita mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Seperti apa yang Tuhan perintahkan, harus patuh, harus taat, tidak boleh membantah kepada siapapun. Oke anak-anak, sampai di sini firman Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, ajar kami untuk tidak membantah, ajar kami untuk patuh akan perintah-Mu, supaya kami dapat memperoleh kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau memberkati anak-anak Mike Tikit yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini. Terima kasih, inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, ada kegiatan dari Tante Ida buat kalian hari ini, yaitu menghafal ayat hafalan. Nanti kalau menghafal, minta disuting, direkam sama mama papanya atau siapalah, ayat hafalannya dihafalkan sambil gerak ya. Di Mazmur 25 ayat 11. Di sini doa minta ampun ya. Bunyinya Mazmur 25 ayat 11. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahanku. Ya, terserah kalian mau pakai gerakan seperti apa juga. Ayatnya harus dihafalin dengan hafal dengan gerakan. Oke? Sekian firman Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.